Setiap negara, setiap wilayah pasti memiliki legendanya masing-masing. Baik ada bukti peninggalannya ataupun hanya sekedar dari omongan ke omongan. Satu legenda yang berasal dari Eropa yang mungkin kita kenal itu adalah werewolf. Oke guys, udah lama nih kita nggak ngebahas lagi nih tentang mitos-mitos atau legenda-legenda. Yang terakhir gue bahas itu mengenai tentang Bigfoot ya. Nah maka dari itu di video kali ini gue bakal ngebahas lagi nih tentang legenda-legenda atau mitos-mitos yang pastinya kalian semua udah tahu nih dengan mitos ini nih, yaitu werewolf atau lebih kenal juga dengan manusia serigala. Nah jadi buat kalian yang penasaran dengan werewolf bisa tonton nih video ini sampai selesai. Ya oke, jadi awal mula legenda werewolf ini diyakini berasal dari The Epic of Gilgamesh. Nah, The Epic of Gilgamesh ini sendiri merupakan sebuah teks puisi yang berasal dari Mesopotamia kuno. Nah, jadi di dalam teks puisi The Epic of Gilgamesh ini sendiri tertulis nih bahwa ada cerita yang dimana ini seorang dewi ini bisa nih merubah manusia menjadi manusia serigala. Dan ya karena itu yang ngebuat para ilmuwan sekarang nih percaya nih bahwa cerita asal muasal werewolf ini berasal dari The Epic of Gilgamesh ini sendiri. Ya itu tadi sejarah awal cerita werewolf yang berasal dari teks puisi The Epic of Gilgamesh. Nah sekarang ada versi lainnya lagi nih yang menerangkan bahwa cerita werewolf ini sendiri berasal dari hal lain, yang dimana banyak meyakini juga nih bahwa cerita werewolf ini awalnya berasal dari mitologi, yang lebih tepatnya lagi berasal dari mitologi Yunani. Nah ceritanya gini nih, Lycaon itu merupakan seorang anak dari Pegasus. Ini sedang menyajikan makanan nih kepada dewa Zeus. Nah tapi nih ya masalahnya nih ya, Lycaon ini menyajikan makanannya itu yang terbuat dari anak laki-laki yang dikorbankan. Dan karena itu dewa Zeus ini langsung marah dan langsung mengubah si Lycaon ini beserta anak keturunannya menjadi serigala. Nah oke lanjut, tadi kan kita bahas tentang mitologi Yunaninya. Sekarang kita bahas nih awal terciptanya werewolf berdasarkan versi mitologi Nordik. Nah oke, jadi ceritanya gini nih, ada dua orang yaitu ayah dan anak ini sedang berjalan nih di tengah hutan. Nah ketika itu dua orang ini, ayah dan anak ini menemukan nih sebuah kulit serigala, yang dimana pada saat itu kulit serigala ini dipercaya kalau dipakai ini bisa membuat orang berubah menjadi manusia serigala. Nah ya karena itulah ayah dan anak ini langsung memakai kulit serigala tersebut. Dan setelah itu ya mereka berhasil berubah menjadi manusia serigala. Tapi nih ya, masalahnya nih ya, mereka nggak bisa mengontrol kekuatannya. Dan ya udah, akhirnya mereka berdua mengamuk di hutan dan saling menyerang satu sama lain. Hingga yang membuat pertarungan ini selesai itu ketika anak ini terluka parah akibat serangan dari ayahnya sendiri. Dan ya udah, di saat itu datang nih seekor gagak yang membawa penyembuhan kepada anak tersebut. Dan ya udah, anak itu selamat dan selesailah ceritanya. Ya jadi itu tadi beberapa cerita awal terciptanya werewolf. Jadi ya ini terserah kalian mau percaya apa enggak, karena kan ya ini juga cuma cerita gitu, belum ada bukti nyatanya. Oke, setelah tadi kita ngebahas tentang sejarahnya, sekarang gini nih pertanyaannya. Kira-kira gimana nih cara mereka ini berubah menjadi werewolf? Dalam beberapa legenda mempercayai nih bahwa sebenarnya manusia berubah menjadi serigala ini bisa dilakukan kapanpun gitu. Jadi bisa kapan aja mereka berubahnya. Mau pagi, mau siang, mau malam. Jadi ya bebas-bebas aja. Karena beberapa legenda ini mempercayai nih bahwa sebenarnya werewolf ini merupakan kutukan. Nah tapi menurut versi lainnya menyatakan nih bahwa sebenarnya manusia bisa berubah menjadi manusia serigala ini ketika mereka memakai jubah yang terbuat dari kulit serigala. Ya ini sama seperti cerita sejarah werewolf dari mitologi Nordik ya. Kemudian ada versi lainnya lagi nih
yang dimana menurut versi ini nih, manusia bisa berubah menjadi manusia serigala itu ketika mereka digigit oleh serigala ataupun digigit oleh manusia serigala lain. Ya ini berarti mirip-mirip sama cerita zombie ya. Ketika udah digigit baru mereka bisa tertular virusnya. Ya ini sama-sama kayak gitu ceritanya. Nah kemudian versi lainnya lagi mengatakan nih, ini mungkin versi yang paling sering kita denger nih ya, yaitu manusia ini bisa berubah menjadi manusia serigala itu ketika saat bulan purnama. Ya ini kayak di film-film gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah manusia ini benar-benar bisa menjadi manusia serigala? Nah sebenarnya nih ya, fenomena manusia bisa berubah menjadi manusia serigala ini ada penjelasan medisnya. Ambil contoh nih ya, ada cerita Peter the Whale Boy yang ceritanya sendiri pada tahun 1725 ada seseorang nih bernama Peter, yang dimana Peter ini sedang berkeliaran di hutan di tengah malam, yang dimana dia juga nih berjalan nih nggak wajar kayak manusia normal yang berjalan dengan dua kaki, tapi dia berjalan dengan dua kaki dan dua tangan, jadi ya kayak merangkak gitu. Dan juga si Peter ini nggak bisa bicara layaknya manusia normal. Nah karena kejadian itu dianggap nih si Peter ini adalah manusia serigala yang kemudian diasuh nih oleh Raja George I dan George II di Inggris. Setelah dilakukan penelitian menunjukkan nih bahwa kemungkinan si Peter ini mengalami sindrom Pitt-Hopkins, suatu kondisi yang menyebabkan sulit berbicara, kejang-kejang, dan juga kesulitan bernafas. Selain itu ada kondisi medis lain nih yang mendorong orang ini bisa berubah menjadi werewolf. Yang pertama itu ada namanya likontropi. Nah, likontropi ini sendiri itu adalah suatu penyakit psikologis yang ngebuat kita nih berpikiran nih bahwa kita nih bisa nih berubah menjadi manusia serigala. Terus yang kedua bisa aja karena dia keracunan makanan. Dan yang ketiga bisa aja karena dia terkena penyakit hypertrichosis, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan pertumbuhan rambut secara berlebihan. Terus yang keempat bisa aja karena rabies. Dan yang terakhir yang kelima bisa aja nih karena halusinasi. Nah jadi sekarang udah tahu ya bahwa sebenarnya cerita-cerita werewolf ini bisa dijelaskan secara medis ya. Sekarang ya kembali lagi kepada kita, mau percaya apa enggak. Oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gue tentang werewolf. Dan oke di next gue bakal ngebahas tentang sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.